Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh soleha? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Mei. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia, minggu yang lalu kita sudah mencoba mencari sebuah informasi pada sebuah paragraf dengan menggunakan aspek kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa. Semoga kalian masih ingat ya. Anak-anak tadi malam sudah belajar ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar menuliskan informasi dengan kalimat efektif. Nah, apa saja yang dipelajari? Yang pertama, menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya. Yang kedua, menuliskan informasi dengan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat efektif berdasarkan SPOK. Yang keempat, membaca paragraf dan menemukan informasi penting. Oke, kita lanjut. Yang pertama, menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya. Ini yang minggu kemarin sudah kita lakukan bersama ya, Nak. Nah, jadi kata tanya itu yang pertama ada apa? Digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Berikutnya, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Yang terakhir, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau satuan. Sampai di sini sudah paham ya? 2. Menuliskan informasi dengan kalimat efektif. Nah, apa ya kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan informasi penting yang dapat kita tulis dalam bentuk kalimat efektif. Kalimat efektif memuat gagasan atau informasi yang jelas. Merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Unsur kalimat efektif secara berurutan adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, membuat kalimat efektif berdasarkan SPOK. Penggunaan kalimat efektif untuk menemukan informasi. Nah, ini ada contoh teks pada bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Ustazah memberi contoh Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Nah, bagaimana kita menganalisisnya dengan menggunakan kalimat efektif? Nah, jadi IR Soekarno ini adalah orang atau kita sebut juga dengan subjek. Kemudian, membacakan teks itu adalah sebuah kata kerja atau kita sebut dengan predikat atau disingkat dengan P. Kemudian, proklamasi itu merupakan objek dari predikat atau objek yang dikerjakan, disebut juga O. Kemudian, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah keterangan tempat. Nah, satu lagi ya. Pada teks pertempuran Surabaya, ini Ustazah menemukan Brigadir Jenderal Malabi memimpin pertempuran di Surabaya. Mari kita analisis bersama. Brigadir Jenderal Malabi kita sebut dengan S atau subjek. Nah, apa yang dilakukan atau siapakah Brigadir Jenderal Malabi ini? Memimpin itu termasuk predikat. Ya, predikat itu atau kata kerja. Kemudian pertempuran itu adalah objek ya, menjelaskan predikat. Kemudian keterangan di Surabaya itu adalah keterangan tempat. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Sudah paham ya? Berikutnya membaca paragraf dan menemukan informasi penting. Amati paragraf singkat berikut, kemudian kita temukan informasi dan membuat kalimat efektif ya. Ustazah bacakan sekilas ya nak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Oke, Ustazah bacakan satu paragraf saja. Nah, ini adalah contoh penggunaan kalimat efektif. Bangsa Indonesia terus mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing. Analisisnya bagaimana? Bangsa Indonesia adalah subjeknya atau yang melakukan ya. Kemudian mempertahankan adalah kata kerja atau kita sebut dengan P, predikat. Kemudian untuk kemerdekaan ini menjelaskan predikat ya. Jadi kemerdekaan itu adalah objek dari mempertahankan. Yang terakhir, bangsa asing adalah keterangan. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan tempat, kemudian bisa menjelaskan waktu, atau menjelaskan dari kata sebelumnya atau disebut dengan menerangkan objek. Nah, selamat belajar dan menyelesaikan misi ya. Nah, anak-anak, untuk misi kali ini Ustazah akan screenshot dan akan Ustazah kirim di grup. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.